Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya anak-anak Ustaz semua? Sehat, alhamdulillah. Ketemu lagi nih dengan saya Ustadz Ahmad yang selalu gembira, senyum, dan bahagia. Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Kemarin Ustadz sudah membaca selawat Badar. Sekarang kita selawat Nariyah aja ya. Nah, seperti biasa, kalau Ustadz Ahmad sebelum memulai pelajaran kita membaca selawat dulu. Selawat Nariyah. Ustadz di sini membaca, kalian di sana di rumah mengikuti. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurrabu wa tughda bihil hawa iju wa tunalu bihil ragha ibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Semoga dengan berkat kita membaca salawat kepada Nabi, kita dijadikan Nabi, kita dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan salihah. Kemudian dosa orang tua kita diampuni, dosa seluruh keluarga kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat dengan berkat salawat. Amin. Baik, kita hari ini memasuki pelajaran kembali, yakni pelajaran pertama atau pertemuan pertama pada pembelajaran Qurdis Quran Hadis. Baik, pelajaran pertama ini kita akan mempelajari surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Terus surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah itu artinya apa? Al-Humazah. Nah, atau PR buat kalian tuh. Apa artinya surah Al-Humazah? PR nanti ya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya tanya lagi. Apa pengertian surah Al-Humazah? Nih. Nanti saya tanya nanti pertemuan berikutnya. Apa itu apa artinya surah Al-Humazah? Kan sudah banyak hafalan-hafalannya, ya. Surah Ad-Duha artinya apa? Surah Al-Insyirah apa artinya? Nah, kemudian kelas 3 sudah lewat kan surah Al-Humazah. Nah, pasti tahu apa artinya surah Al-Humazah. Di sini ada gambar nih. Kita baca dulu. Sepulang sekolah, Anis selalu membantu ibunya berjualan
keliling kompleks perumahan. Anis ingin meringankan beban ibunya dan tidak ingin beliau kelelahan atau kecapean. Perbuatan yang dilakukan Anis sangat terpuji dan mulia. Ia menunjukkan sikap berbakti kepada kedua orang tuanya dengan membantu meringankan beban mereka. Kemudian saat sedang berjualan, Anis bertemu dengan teman kelasnya, namanya Zahra. Mereka bertegur sapa dan jarang membeli jajanan yang dijual Anis. Jarang mengagumi perbuatan Anis dan tidak mencela atau mengejeknya. Mencela hanya akan menambah dosa dan menjatuhkan derajatnya di mata Allah. Zahra tahu bahwa hukuman bagi orang yang suka memaki atau mencela yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi intinya surah ini adalah surah tentang kita berbuat baik. Pentingnya kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan suka menyambati, jangan suka mengolok-olok temannya. Ini mentang-mentang misalnya temannya celana sobek, diolok-olokin, sobek nggak boleh, tidak boleh karena itu bukan sifatnya Nabi kita Muhammad. Lanjut, kita baca dulu nih surah Al-Majah. Sama-sama Ustaz membaca, kalian juga ikut membaca ya. Dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Terus surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah adalah surah yang ke-104. Ingat, surah Al-Humazah adalah surah yang ke-104. Surah ini terdiri atas 9 ayat. Nama surah Al-Humazah diambil dari lafal ayat pertama yang berarti pengumpat. Sudah tahu tuh artinya apa. Surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah bacanya pengumpat. Terus surah Al-Humazah termasuk surah Makkiyah karena turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tuh ingat, apa yang disebut surah Makkiyah tuh ingat, perlu kita ingat tuh kalau ada nanti pertanyaan. Surah Al-Makkiyah adalah surah yang turunnya di mana? Di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah kemana? Ke Madinah. Kalau namanya surah Makkiyah turunnya di kota Mekah. Kalau namanya surah Madaniyah berarti turunnya di kota Madinah sebelum Nabi. Tapi perbedaannya kalau Makkiyah itu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tapi kalau Madaniyah itu sesudah Nabi Muhammad hijrah. Terus kemudian dalam membaca atau melafalkan surah Al-Quran kita perlu memperhatikan makhraj dan panjang pendeknya. Bacaannya tuh panjang pendeknya perlu diperhatikan. Dengan demikian tidak akan mengubah arti atau makna ayat-ayat Al-Quran. Sudah ada kita baca ya. Terus
Lanjut. Kandungan surah Al-Humazah nih. Ingat nih. Perhatikan. Kalian yang di rumah perhatikan. Apa itu kandungan surah Al-Humazah? Surah Al-Humazah mengajarkan kita, memberikan kita pendidikan agar kita jangan saling mengumpat atau menyambati atau mengolok-olok atau mencela. Nah, surah Al-Humazah ini mengajarkan kita agar kita jangan saling mengumpat, mengolok-olok, menyambati kawan dan sebagainya atau mencela. Kenapa demikian? Karena orang yang suka menyambati, mengumpat, mengolok-olok temannya termasuk perbuatan siapa? Perbuatan setan. Karena setan tuh suka kepada orang yang suka mengolok-olok. Nah, itu temannya setan, nanti mau nggak jadi teman setan? Di mana? Kalau kita ingin jadi temannya setan, di mana tempat kita? Di neraka. Apalagi kita menyambati teman di kelas misalnya. Waduh, malu teman kita. Kasihan. Sehingga apa, teman kita nggak mau masuk sekolah lagi gara-gara kita mengolok-olok teman. Kasihan. Datang ke rumah nanti temannya mengadu sama bapak ibunya. Kemudian ibu bapaknya datang ke sekolahan. Siapa yang mengolok-olok? Siapa yang menyambati anak saya Ahmad di sekolahan? Sini, mana orangnya? Nah, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya timbullah masalah. Karena setan itu suka, manusia itu bermasalah, suka. Itu sifatnya setan. Akhirnya apa? Datang orang tuanya ke sekolahan, mengadu karena anaknya mengadu saya diolok-olok Pak di sekolahan. Nah, datang orang tuanya ke sekolahan. Gimana sifat kita? Takut kita. Hati-hati. Teman sekarang tuh jangan melok-olok teman. Kalau dilaporkan bisa masuk penjara. Ya, jangan. Kemudian pengumpat atau pencela akan mencelaka karena mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Mereka mengira bahwa harta bendanya akan kekal hingga lupa bahwa ia akan mati tanpa membawanya. Orang yang suka mengumpat atau mencela akan dimasukkan ke dalam hutamah. Apa itu hutamah? Nah, nih, garis bawahi. Hutamah adalah nama neraka. Artinya sesuatu yang menghancur leburkan benda hingga lumat. Api neraka utama tidak saja membakar bagian luar tubuh manusia, tetapi hingga bagian yang paling dalam, yaitu hati. Maka suatu riwayat mengatakan, barang siapa kita masuk ke neraka, maka seluruh badan kita akan hancur dari kepala sampai kaki. Hancurnya gimana? Gak bisa dibayangkan hancurnya gimana. Nah, pernah lihat timah nggak? Nah, kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Ketika timah itu dipanaskan, maka melelehlah dia. Kayak gitu juga misalnya tubuh kita, ketika tubuh kita dimasukkan ke dalam api neraka, terjun, maka akan meleleh seperti timah. Takut, jangan. Makanya jangan suka mengolok-olok teman, karena Allah tidak suka. You understand? Pahim tuh? Pahim. Tuh, lihat tuh, ada gambarnya tuh. Itu gambar teman yang sedang mengolok-olok, teman yang sedang mengetawain temannya tuh yang sepatunya berbeda-beda. Oh, tahu lain sebelah, berbeda sebelah, diketawain kayak gitu tuh. Seperti sifatnya setan kayak gitu, suka mengolok-olok teman. Nah,
Kemudian kebiasaan orang yang sombong, orang yang suka mencela itu kebanyakannya sifatnya sombong. Kenapa demikian? Karena dia merasa hebat, karena dia merasa terkenal, karena mereka merasa ganteng kah, cantik kah. Akhirnya apa? Mencela temannya yang lain. Kaya kah misalnya, mentang-mentang kaya, ada seseorang yang meminta-minta, kemudian diusir. Hei, orang miskin jangan ke rumah saya. Rumah saya ini khusus orang-orang yang kaya, orang-orang yang tajir, yang punya mobil. Nah, bagus gak kayak gitu? Tidak bagus. Nah, kebiasaan kebanyakan, tapi nggak semuanya. Orang yang sombong itu, orang yang mencela orang lain itu kebanyakan orang kaya. Tetapi kalau orang yang kaya baik, nih ingat, kalau orang kaya itu baik, tidak sombong, suka membantu orang lain, maka itu termasuk kekasih Allah. Allah tuh suka, Allah tuh cinta, atau Allah tuh apa? Mengagumi, karena dia orangnya kaya tapi tak sombong. You understand? You understand? Yes, understand. Jangan mempunyai sifat sombong dan mencela. Terus selanjutnya, nah tadi isi kandungan surah Al-Majah tadi, berarti surah kandungan Al-Majah yakni janganlah mencela orang lain, mencela teman dan lain sebagainya, dan juga janganlah bersifat sombong, karena itu adalah sifatnya syaitan yang ingin menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan orang yang sombong, orang yang suka mencela temannya, maka akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Tuh, Ustaz ada tuh contohnya tuh. Pak Didin nih, contoh orang kaya nih. Pak Didin adalah orang kaya, kan tetapi ia kurang ramah dan agak sombong. Nah, orang kaya nih tapi sombong Pak Didin. Pak Didin tidak suka bersilaturahmi dengan tetangganya. Ini lihat nih contoh yang kedua tuh, gambar yang kedua. Ketika datang peminta-minta, Pak Didin tidak merasa merasa iba. Nah, tidak merasa merasa iba tuh rendah hati. Nah, iba tuh rendah hati, malah memaki-maki dan mengumpat kepada peminta-minta tersebut. Nah, karena sifat Pak Didin demikian, sudah orang kaya tapi sombong, tidak memperhatikan orang lain, menolak orang-orang miskin. Nah, akhirnya apa? Allah marah. Gimana caranya Allah marah kepada Pak Didin? Nah, kata Allah, waduh, Pak Didin nih sudah kaya, sombong lagi. Nah, kata Allah, nanti kamu Pak Didin akan saya timpakan kepada kamu balasannya. Nah, Allah akan membalas. Allah tuh tahu aja. Kita suka molok-molok teman, Allah tahu. Allah Maha tahu. Kita misalnya sifat sombong, Allah tahu. Meskipun kita rahasiakan, tetap Allah tahu. Kita misalnya ada pengemis minta ke rumah kita, tapi kita bilang saya memberi kemarin, padahal kita tidak memberi, kita mengulimkan nih, kita menyimpannya nih, tetap Allah tahu di mana nanti akan ada balasannya. Gimana balasannya? Tuh lihat tuh. Nah, Allah akan membalas Pak Didin dengan apa? Dengan melenyapkan seluruh rumahnya, dengan ditetangan Allah ke
kebakaran. Akhirnya apa? Seluruh harta yang Pak Didin miliki, rumah, mobil, hartanya menjadi hilang dengan didatangkan Allah musibah. Itu cara Allah marah kepada Pak Didin karena Pak Didin sombong, suka mengolok-olok orang lain. Nah, itu. Nah, paham? Paham, Tom? Paham. Nah, semoga penjelasan Ustadz pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri Ustadz nih. Karena Ustadz ini masih ada sifat sombong. Karena Ustadz ini masih punya sifat menjelek-jelekan orang lain. Ustadz ini orangnya masih sombong, masih mengolok-olok orang lain. Nah, maka semoga ini bermanfaat bagi Ustadz ya, dan bagi kita semua. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini, pelajaran Quran Hadis pertemuan pertama tentang surah Al-Humazah. Semoga ini menjadi bekal bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.